Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Bahrudin dengan nomor NIM 18720500071 dengan program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasila Bekasi. Di sini saya akan menunaikan tugas mata kuliah akuntansi keuangan dengan judul piutang Wesel. Tak lupa yang saya hormati dosen pengampu Ibu Esmerita SPD MPDE. Mari kita simak materi pembahasan yang akan saya berikan. Piutang Wesel, pengertiannya, komponen, dan contohnya dalam akuntansi. Piutang Wesel adalah janji tertulis untuk menerima sejumlah uang tertentu pada tanggal yang ditentukan di masa depan atau atas permintaan pemegangnya. Dengan kata lain, piutang Wesel atau Wesel tagih adalah kontrak pemberian pinjaman dengan meminjam. Ini akan memberikan hak kepada pemberi peminjaman untuk menerima pembayaran pokok dan bunga dari peminjam di masa depan. Pengertian mendalam piutang Wesel dalam akuntansi. Piutang Wesel adalah item neraca yang mencatat nilai Wesel bayar tertulis bisnis berutang dan harus menerima pembayaran surat promise tertulis memberikan hak kepada pemegang atau pembawa untuk menerima jumlah yang diuraikan dalam perjanjian hukum. Surat promise adalah janji tertulis untuk pembayaran tunai kepada pihak lain pada atau sebelum tanggal tertentu di masa depan. Jika Wesel tagih jatuh tempo dalam 1 tahun, maka diperlakukan sebagai aset lancar di neraca. Jika tidak jatuh tempo sampai tanggal yang lebih dari 1 tahun di masa depan, maka itu diperlukan sebagai aset tidak lancar di neraca. Seringkali sebuah bisnis akan mengizinkan pelanggan untuk mengubah akun mereka yang telah jatuh tempo atau piutang bisnis menjadi Wesel tagih. Dengan melakukan itu, debitur biasanya diuntungkan dengan memiliki lebih banyak waktu untuk membayar. Sedangkan komponen utama dari piutang Wesel adalah 1. Nilai pokok, nilai nominal Wesel. Yang kedua, pembuat orang yang membuat catatan dan oleh karena itu berjanji untuk membayar pemegang catatan. Bagi pembuatnya, Wesel tersebut diklasifikasi sebagai Wesel bayar. Yang ketiga, menerima pembayaran yang memegang Wesel dan karena itu akan menerima pembayaran dari pembuatnya. Bagi penerima pembayaran, Wesel tersebut diklasifikasikan sebagai Wesel tagih. Dan keempat, bunga yang dinyatakan. Wesel tagih biasanya mencakup tingkat bunga yang telah ditentukan sebelumnya. Pembuat Wesel wajib membayar jumlah bunga yang jatuh tempo. Selain jumlah pokok, pada saat yang sama mereka membayar jumlah pokok. Yang kelima, jangka waktu. Lamanya waktu pembayaran Wesel piutang Wesel biasanya tidak dikenakan denda pembayaran di muka, sehingga membuat beban Wesel bebas untuk melunasi Wesel pada atau sebelum Wesel jatuh tempo atau jatuh tempo tanggal. Jadi kesimpulan dari seluruh materi slide yang saya sampaikan, piutang Wesel juga dikenal sebagai Wesel bayar. Ketika Wesel jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun, itu dianggap sebagai aset lancar di neraca perusahaan Wesel tersebut berhutang. Jika jatuh tempo lebih dari 1 tahun ke depan, itu dianggap sebagai aset tidak lancar. Pendapat bunga atas Wesel ditagih diakui pada lapor laba rugi. Oleh karena itu, ketika pembayaran dilakukan atas Wesel tagih, baik neraca maupun laporan laba rugi terpengaruh. Untuk mencatat piutang dan hutang dagang dalam bisnis dengan mudah, Anda bisa menggunakan software akuntansi untuk mempersingkat waktu dan mendapatkan data terperinci dalam usaha Anda. Anda bisa mencoba menggunakan Across Online sebagai software akuntansi yang bisa Anda pilih untuk memudahkan pembukuan dan proses akuntansi dalam bisnis kapanpun dan dimanapun Anda mau. Across Online adalah software akuntansi berbasis cloud yang sudah digunakan lebih dari 300.000 pengguna dari berbagai macam jenis bisnis di Indonesia. Dengan menggunakan akun online, Anda tidak hanya menggunakan kemudahan dalam mencatat hitung dalam piutang dagang,
dalam bisnis Anda, namun juga Anda bisa mendapatkan fitur pembukuan terlengkap, pengelolaan dan perhitungan perbajakan, manajemen aset dan inventor, payroll, kontumsisasi faktur, otomasi lebih dari 200 jenis laporan keuangan dan masih banyak lagi. Demikianlah materi PPT yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.